Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usyikum jami'an wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah aidan fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, para tamu-tamu Allah, para hamba-hamba Allah, marilah kita bersama-sama dengan sekuat tenaga kita, baik zahir maupun batin, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun kejadiannya, apapun resikonya, dan apapun keadaannya, walaupun kemarin kita hidup senang dan bahagia, semuanya serba ada, tertawa dan gembira. Andai kata pun maaf hari ini, esok atau lusa kita harus hidup susah, menderita, merana, bahkan sampai menangis, iman jangan sampai terkikis. Bahkan andai kata pun langit ini harus terbelah menjadi dua, bumi ini harus hancur berantakan, iman jangan sampai pernah hilang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para tamu-tamu Allah, ayat yang kita bacakan tadi adalah surah kedua, ayat 144, berkenaan dengan tema khutbah pada hari Jumat yang mulia ini, yaitu tentang keistimewaan dan amalan di bulan Sya'ban. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang keempat di bulan Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Maka inilah momentum yang luar biasa bagi kita yang mengaku kita orang beriman, mengaku kita ini hamba-hamba Allah, mengaku kita ini umat Rasulullah, yang mana tinggal lebih kurang hanya 25 sampai 26 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Lantas apa, saudara-saudaraku, yang mesti kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada 3 kejadian yang luar biasa yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, saudara-saudaraku, di bulan Sya'ban inilah dipindahkannya kiblat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang namanya Baitul Maqdis di Palestina ke Baitul Haram, yaitu Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini yang Allah jelaskan, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad kekasihku, juga berikan kepada umatmu semuanya agar menghadapkan segala macam bentuk ibadah kita, i'tiqad billah kita, yaitu kepada Masjidil Haram, yaitu Baitul Haram. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Lantas amalan apa yang berhubungan dengan itu? Saudara-saudaraku, sejak ditetapkannya kiblat pindah dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram, menuju ke Baitul Haram, maka saudara-saudaraku, sesuai dengan namanya, Sya'ban itu artinya mendaki, artinya naik. Kalau bahasa dunia penerbangan namanya take off. Kita mau memasuki satu bulan yang luar biasa, yang indah, yang nyaman, yang penuh dengan ridha Allah. Namanya adalah bulan suci Ramadan. Itu ending dari segala macam ibadah kita selama 1 tahun. Maka untuk naik kepada bulan Ramadan itu, inilah di bulan Sya'ban. Maka kita hadapkanlah, kembalikan diri kita untuk bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan itu. Nah, bulan Sya'ban inilah bulan momentum kita mempersiapkan diri kita untuk benar-benar dekat menyambut tamu yang agung Ramadan dan mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan ridha Allah. Kemudian yang kedua, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban itu peristiwa apa? Ini yang disebutkan bahwa nisfus Sya'ban. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, peristiwa yang teramat penting di bulan Sya'ban itu adalah peristiwa di mana di bulan Sya'ban itu ada namanya nisfus Sya'ban. Maksudnya apa, saudara-saudaraku? Di mana di malam itu Allah turun ke langit dunia dan diampuni semua dosa makhluk-makhluknya, kecuali apa? Illal musyrik au musyahin, kecuali orang-orang yang berbuat musyrik, dan yang kedua orang-orang yang bermusuhan. Maka saudara-saudaraku, di bulan Sya'ban ini kita harus benar bersihkan segala macam ibadah kita, amal-amal kita dari segala macam kemusyrikan. Termasuk saudara-saudaraku, kalau kita masih punya musuh, punya orang yang kita pertengkarkan, ada seseorang yang kita tidak senangi, kalau ingin kita dekat dengan Allah dan diampuni dosa-dosa kita, maka fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkanlah di antara kita. Supaya apa? Karena salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di saat malam nisfus Sya'ban itu orang-orang yang berbuat musyrik dan orang-orang yang bertengkar atau bermusuhan. Maka saudara-saudaraku, tidak ada waktu lagi. Mulai saat ini ingat-ingatlah pada diri kita, siapa yang pernah kita pertengkari, siapa di antara kita yang punya musuh, maka saling maaf memaafkanlah. Karena saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, disebut dengan nisfus Sya'ban karena la tarfa'anna fi a'mali ila rabbil alamin. Di nisfus Sya'ban itu saudara-saudaraku, di mana seluruh amal-amal kita diangkat oleh Allah selama 1 tahun. Jadi ada amal diangkat mingguan. Amal di hari apa? Mingguan itu diangkat amalnya di hari Kamis. Maka ada namanya puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena di hari Kamis amal kita seminggu diangkat. Tapi ada catatan amal kita, baik buruk amal kita dicatat selama 1 tahun. Kapan diangkatnya? Dalam kitab Mawahib Laduniyah, diangkatnya amal-amal kita, catatan keperbuatan kita selama 1 tahun itu adalah di dalam nisfus Sya'ban. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Rasulullah katakan, ketika amal-amalku diangkat, aku sangat senang, aku sangat bahagia kalau ketika itu aku sedang berpuasa. Maka amalan yang paling elok selanjutnya di bulan Sya'ban adalah yang sanggup berpuasa. Rasulullah tidak pernah berpuasa sebanyak puasa bulan suci Ramadan penuh 1 bulan. Setelah itu yang paling banyak Rasulullah puasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, apalagi saudara-saudaraku kejadian yang ketiga. Kejadian apa?
yang ketiga adalah kejadian yang disebut Syahrus Sholawat. Bulan Sya'ban itu bulan sholawat. Kenapa begitu? Karena turunnya ayat surat Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ayat turun syariat bersolawat itu ada di bulan Sya'ban. Maka fa'aksiru bis sholawat, di dalam bulan ini banyak-banyaklah bermahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah bersolawat di bulan Sya'ban ini, karena syariat solawat ayatnya turun di bulan Sya'ban ini, saudara-saudaraku. Kemudian amalan apa lagi? Bulan Sya'ban itu disebut dengan Syahrul Qura, bulan di mana para Rasul dan para sahabat banyak membaca. Syahrul Qura itu bulan membaca. Artinya apa? Yang tadinya selama ini kita jauh dengan Al-Quran, yang selama ini kita jarang menyentuh Al-Quran, yang selama ini kita tidak rutin membaca Al-Quran, maka jangan sia-siakan bulan Sya'ban ini. Kita kembali dekat kepada Al-Quran untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Jangan kita jauh-jauh dengan Al-Quran, karena Ramadan itu Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Tapi bulan Sya'ban adalah Syahrul Qura, bulan tempat kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Maka mulai saat ini, yuk sama-sama kita dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, coba kita jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Kita baca Al-Quran di bulan Sya'ban ini agar kita mendapat keberkahan dari Al-Quran di bulan Sya'ban. Ya, sekali waktu tidak apa-apa, satu hari sekali saja kita pegang Al-Quran, kita buka dan kita baca. Nggak bisa banyak-banyak ayat, cukuplah 1-2 ayat sebagai mensyariatkan bahwa bulan Sya'ban adalah Syahrul Qura, bulan tempat kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang terakhir, amalan apa yang mesti kita lakukan? Di mana Rasulullah menjelaskan di bulan Sya'ban ini yakfulun nas, banyak manusia-manusia yang melalaikan bulan Sya'ban. Maka disyariatkan di bulan Sya'ban ini banyak-banyaklah beramal soleh, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Kalau tidak, maka bulan Ramadan kita tidak bisa memanen kemuliaan bulan Ramadan. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau bulan Rajab itu adalah bulan menanam, bulan Ramadan itu bulan memanen. Bulan Sya'bannya apa? Bulan Sya'bannya itu bulan menyiram dan merawat. Sudah kita tanam kemarin di bulan Rajab. Ada pula kemuliaan Rajab, di antaranya adalah Isra dan Mi'raj. Maka di bulan Sya'ban ini kita bulan menyiram dan menanam. Kita siram iman kita, kita jaga iman kita, kemudian kita rawat iman dan akidah kita. Agar apa? Agar bulan Ramadan benar-benar kita bisa memanen kemuliaan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka saudara-saudaraku, jangan sia-siakanlah bulan Sya'ban ini. Banyak-banyaklah berbuat amal soleh, banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak menolong orang. Jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila perlu bukan hanya ibadah yang wajib, tapi juga kita laksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Semoga saudara-saudaraku, bulan Sya'ban ini benar-benar bisa kita jadikan sebagai momentum tangga kita, pesawat kita untuk memperoleh kemuliaan di bulan Ramadan yang suci. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.